Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Melanjutkan pemupukan rohani ini, sore ini saya mengajak kita akan melihat dari Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42. Kita akan bahas dari ayat 35 sampai 42. Tapi ada baiknya kita baca terus sampai dengan ayat 51. Jadi kita akan baca Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51. Ya. Dengan silih berganti, sekarang kita persilakan yang wanita dulu membaca. Ayat 35, baca ayat-ayat yang ganjil, dan pria nanti bersama saya membaca ayat-ayat yang genap. Kita akan bacakan sampai ayat 51. Ya. Ya, oke, dimulai dari yang wanita dulu. 1, 2, 3. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Filipus kepadanya, "Marilah dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang padanya, lalu berkata kepada dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata padamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tadi waktu kita bergantian membaca antara yang wanita pria, saya tidak tahu sampai di ayat mana saya mulai ngaco, ya, tidak ikutin pria wanita nyelonong gitu loh. Satu dua ayat kemudian baru terasa, oh bagian yang wanita yang baca. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, sore ini kita akan melihat bagian dari Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan 42. Ya. Tadi pagi kita juga membahas Yohanes pasal 21, pasal yang terakhir. Hari ini, sore ini kita membahas pasal 1. Ya. Bukan karena saya gemar dengan Yohanes,
ya. Atau juga bukan karena saya menempatkannya sebagai kitab yang favorit, ya. Bukan juga karena saya pakar terhadap kitab Yohanes, ya. Pemilihan itu tidak dengan sengaja. Yang jelas adalah saya hanya memilih perikop, ya, memilih perikop untuk di-sharingkan. Saya juga tidak pernah menempatkan diri sebagai orang yang gemar dengan PB ataupun gemar dengan PL, ya, ataupun pakar dengan PB ataupun pakar dengan PL. Seandainya hari ini saya diberikan kesempatan misalnya mendalami, ya, mendalami jurusan, suruh saya pilih antara mau dalami PL atau PB, ya. Kalau pertanyaan ini diajukan pada saya, susah jawabnya, ya, susah menjawabnya. Dua-duanya terus terang saya senang. Dua-duanya punya kerumitannya sendiri, dua-duanya punya mudahnya sendiri. Awal-awal dulu ketika saya selesai dari sekolah teologi, pelayanan di gereja. Nah, awal-awal itu ada teman di Bandung dia dirikan sekolah namanya BLBS, ya, Bandung Literature and Bible Studies. Jadi dia punya ide yaitu memadukan antara teologi dengan literatur, ya. Nah, teman ini dia memang seorang dulunya mantan wartawan, ya. Mantan wartawan S1, kemudian ambil MA komunikasi di Tiranus, lalu dilanjutkan ke STB ambil MDiv. Dari situ kami mulai kenal, dan setelah selesai dari STB dia dirikan sekolah itu. Nah, bantu ngajar. Pas waktu itu saya pelayanan di Bandung, dan dia buka di rumah satu teman lain lagi daerah Cimahi. Nah, waktu ngajar di situ BLBS itu, banyakkan mata kuliah yang saya dapat, ya, atau yang disuruh ngajar itu malah banyakkan berkaitan dengan PL, ya, dari pengantar sampai tafsir. Ya, nah, tentu juga ada mata kuliah berkaitan dengan literatur, ya, karena kita sama-sama meminatinya. Nah, kemudian setelah saya kuliah lagi, pelayanan di gereja, lalu balik ke Bandung ngajar di STB. Selama di STB ngajar, banyakkan saya dapatnya PB, ya. Beberapa kali ngajarnya dapatnya PB, termasuk eksegesis Yunani, ya. Nah, tentu banyak juga mata kuliah yang lainnya, ya. Jadi dari situ tanpa saya sadarin, sekarang saya berpikir kembali, ya, bersyukur juga untuk semuanya itu. Nah, kemudian ketika saya belakangan hari sempat ngajar di UPH, waktu ngajar di UPH itu sebagian besar mata kuliah yang diberikan pada kami yang dari lulusan teologi, itu sebagian besar adalah sistematik. Bisa dikatakan 95% sama dengan sistematik yang diberikan di sekolah-sekolah teologi. Jadi selama di UPH itu, selain saya ngajar juga ada mata kuliah agama-agama cukup banyak. Mata kuliah yang dominan dari teologi justru adalah sistematik, ya, yaitu doktrin-doktrin. Masing-masing 4 SKS. Waktu itu di sana dibagi menjadi 3. Jadi 4 kali 3 12, ya. 3 semester mahasiswa yang orang-orang Kristen dan Katolik akan mengambil mata kuliah itu namanya WDK, Wawasan Dunia Kristen. Wawasan Dunia Kristen 1, Wawasan Dunia Kristen 2, Wawasan Dunia Kristen 3. Dalamnya itu adalah sistematik. WDK 1 doktrin ini dengan ini, WDK 2 doktrin ini dengan ini, WDK 3 doktrin ini dan doktrin ini. Kira-kira gitu gambarannya. Setelah melewatin itu, sekarang saya berpikir kembali, kalau saya ditanya lagi, mau pilih mana? Mau pilih mendalami biblika atau mau pilih mendalami sistematik? Nah, seandainya saya ditanya seperti ini juga, susah juga saya jawabnya, ya, susah juga saya jawabnya, karena sudah keburu senang dengan dua-duanya, ya, keburu senang dengan dua-duanya, susah disuruh saya pilih salah satu di antara keduanya. Walaupun mereka punya dua mata kuliah itu, dua bidang itu jelas punya karakteristik yang cukup berbeda juga, ya, walaupun ada hal-hal yang sama. Nah, termasuk Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, hal-hal yang lainnya,
ya. Mata kuliahnya yang lain di sekolah teologi. Ada yang saya pernah ngajar, ada yang saya tidak pernah ngajar. Ya. Keburu suka, ya, susah lagi disuruh memilih lebih berat kemana. Ya. Tapi ketika orang harus memilih jurusan, mau tidak mau dia harus putuskan satu. Ya. Tapi saya tidak punya beban itu sekarang. Ya. Saya tidak punya beban itu sekarang, dan itu lebih enak. Ya. Namanya kuliah pasti ada tuntutan, ya. Baik juga sekolah di SMP, SMA, SD pasti punya tuntutan. Yaitu kita harus menyelesaikannya, mengerjakan tugas dan seterusnya. Tapi untuk saya tidak lagi punya itu. Ya, tidak lagi punya tuntutan itu. Jadi yang ada pada saya sekarang adalah ya belajar, ya. Kalau belajar jauh lebih luas daripada studi. Ya. Pembelajaran jauh lebih luas dari studi, dari kuliah dan sekolah. Ya, kalau sekolah kita akan dibatasin di situ. Tapi kalau pembelajaran kita bisa buka luas selebar-lebarnya. Kalau kita kuliah, kita sekolah, kita akan fokus di situ, ya, dan harus jalanin dan harus selesaikan dengan baik. Paling tidak tuntutan-tuntutan di situ saudara harus kerjakan. Nah, itu sedikit pengantar, tidak terlalu berkait dengan yang kita mau bahas hari ini. Nah, mari kita lihat sekarang Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan 42. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ dengan 2 orang muridnya. Dia berkata, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." 2 murid itu mendengarkan apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Siapa kedua murid itu? Siapa kedua murid itu? Murid Yesus ada 12, ya. Saudara boleh hafal dari lagu, ya. Dan saudara juga boleh hafal dengan cara lain. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon, Yudas Iskariot. Siapa 2 orang di sini yang pergi mengikuti Yesus? Dari 12 orang itu, siapa yang pergi mengikuti Yesus? Pertanyaan ini kita hendak menjawab murid Tuhan Yesus yang paling awal. Ya. Murid Tuhan Yesus yang paling awal. Siapa 2 orang itu? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Tadeus, Simon, Yudas Iskariot. Siapa kedua orang itu? Ada yang bilang Yakobus. Siapa kedua orang murid itu? Ada yang bilang Andreas, tadi ada yang bilang Yakobus, ada yang bilang Andreas. Ayo, 1-2 orang lagi berikan jawaban. Siapa kedua orang murid itu? Hah? Andreas dan Simon. Ya, Andreas dan Simon. Yuk, 1 orang lagi. Siapa kedua orang murid itu? Hah? Andreas dan siapa?
Simon Petrus, ya, Andreas dan Simon Petrus. Oke. Sekarang kita lihat. Di antara dua orang murid itu, yang paling awal mengikuti Yesus, yang satu itu sangat jelas. Satu di antaranya sangat jelas, siapa? Yang satu sangat jelas, siapa? Yang satu sangat jelas yaitu adalah Andreas. Ya, yang satu sangat jelas adalah Andreas. Siapa yang kedua yang sama bareng-bareng dengan dia? Dia bilang Yohanes. Hah? Tadi ada bilang Petrus. Kalau jawabannya Simon Petrus itu keliru. Ya, keliru. Yang paling jelas memang adalah Andreas. Yang kedua, yang bareng dengan yang pertama ini, kemungkinan besar adalah Yohanes, penulis kitab ini sendiri. Ya, kemungkinan besar. Tapi Andreas itu sudah sangat jelas di situ. Ya, yang satu lagi bareng dengan dia, kemungkinan besar adalah Yohanes. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, saya ajak kita berpikir lebih jauh dalam teks ini. Yesus kemudian menoleh bertanya pada mereka, apa yang kamu cari? Jawab mereka, Rabi, artinya guru, di mana engkau tinggal? Yesus bertanya pada mereka, apa yang kamu cari? Jawaban mereka apa? Jawaban mereka apa di sini? Rabi, di mana engkau tinggal? Yesus bertanya pada mereka. Mereka balik bertanya pada Yesus. Jadi apa-apaan ini? Hah? Yesus bertanya pada mereka. Mereka balik bertanya kepada Yesus. Lalu apa-apaan ini? Kalau kita membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus orang yang satu pihak itu sangat serius, tapi juga sangat santai. Yesus adalah orang yang sangat serius dan juga orang yang sangat santai. Jadi dia tidak pernah asal ngomong dan asal jawab. Ya, tidak pernah asal ngomong dan asal jawab. Yesus tanya pada mereka, apa yang kamu cari? Dan mereka menjawab, Rabi, di mana engkau tinggal? Apa-apaan jawaban itu? Hah? Apa-apaan jawaban itu? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, kita mungkin tidak mengerti dengan pertanyaan murid-murid itu. Rabi, di mana engkau tinggal? Tetapi Yesus mengerti pertanyaan mereka itu. Rabi, di mana engkau tinggal? Kalau Yesus tidak mengerti dan kalau Yesus menganggap itu mengada-ngada apa-apaan ini, Yesus tidak akan jawab. Tapi di bagian selanjutnya kita melihat Yesus menjawab. Apa yang Yesus katakan? Marilah dan kamu akan melihatnya. Yesus menanggapin loh. Ya, Yesus menanggapin. Yesus bertanya, mereka balik bertanya. Dan Yesus menjawab pertanyaan mereka. Ayo sini ikut, nanti kamu lihat di mana aku tinggal. Nanti kamu tahu. Balik lagi sekarang kita. Kalau gitu, pertanyaan Yesus, apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Apa yang mereka cari? Apa yang dicari oleh Andreas dan Yohanes? Apa yang dicari oleh Andreas dan Yohanes? Tempat tinggal Tuhan. Apa yang dicari oleh Yohanes adalah tempat tinggal Tuhan. Dan hari itu, sore itu jam 4, mereka akan tahu tempat tinggal itu. Ya, mereka akan tahu tempat tinggal itu. Kita harus berpikir lagi. Apakah mereka mau tahu sekedar rumah tempat tinggal
Yesus Kristus? Apakah mereka sekedar mau tahu rumah tempat tinggal Yesus Kristus? Tidak, ada yang jawab. Terus mau apa? Apa yang kamu cari? Tadi saya sudah ajak kita semua membaca terus maju sampai pasal 1 habis. Ya. Tapi sebelum ajak saudara baca, mundur dikit beberapa ayat di atas. Apa yang kamu cari? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, persoalan orang-orang pada zaman Tuhan Yesus ketika mau tahu di mana dia tinggal, di mana rumahmu, Rabi, engkau tinggal di mana? Itu bukan persoalan mau tahu addressnya di mana, bukan mau tahu alamatnya di mana. Yang lebih penting adalah setelah tahu dia tinggal di mana, nanti mereka akan sering datang ke situ, mereka akan sering datang tinggal di situ, bahkan tinggal di situ, belajar di situ, dan berguru pada orang itu. Sehingga langsung di situ mereka mendahulunya dengan kata Rabi. Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Mereka balik bertanya, di mana engkau tinggal? Secara tidak langsung mereka mau tanya address-nya. Tapi hal yang lebih penting dari address adalah mereka sejak hari itu sudah menjadikan Yesus Rabi. Rabi, di mana engkau tinggal? Kami mau tahu tempat tinggalmu dan kami mau ke sana dan kami mau belajar di sana. Kami akan sering bersama engkau, bahkan tinggal bersama engkau. Dan kondisi seperti ini bukan hanya terjadi di antara orang-orang Yahudi. Dalam budaya-budaya lain di dunia ini, budaya-budaya yang kuno, seperti itu juga. Dicatat dalam sejarah bahwa Konghucu itu punya 3.000 orang murid. Ya, 3.000 orang murid. 3.000 orang murid ini adalah yang pernah dia ajar. Bukan sekaligus datang itu 3.000 orang, 1 tahun atau 2 tahun belajar sama-sama gitu. Terlalu banyak, ya. Ganti-gantian. Ada yang datang belajar, ada yang tamat, datang lagi yang baru belajar, tamat, datang lagi yang baru datang, tamat. Karena pada zaman itu Konghucu 500 tahun sebelum Kristus dan dalam satu budaya yang berbeda yang bukan di Yahudi. Murid akan tinggal bersama guru dan murid kos di rumah guru. Ya, mungkin membayar, mungkin juga tidak dan dibayar dengan cara lain. Oleh karena itu pada zaman dahulu kebanyakan hanya orang-orang yang berada, yang bisa sekolah, ya, mengirimkan anaknya berguru ke sana mencari guru. Zaman dulu belum ada sekolahan yang resmi, jadi akan berguru pada orang-orang tertentu. Oleh karena itu biaya. Tidak ada zaman dulu sekolah negeri, sekolah swasta. Ya, zaman dulu yang ada hanya sekolah swasta, tidak ada sekolah negeri. Ya, yang ada hanya sekolah swasta. Begitu juga zaman dahulu ketika universitas baru dimulai, tidak ada universitas negeri, yang ada semuanya swasta. Ya, pelan-pelan ketika peradaban makin maju, negara makin berkembang, baru dipikirkan dan lahirlah sekolah-sekolah negeri. Ya, sekolah-sekolah negeri yang dibiayai oleh pemerintah. Rabi, di mana engkau tinggal? Ya. Dengan kata-kata itu, mulai hari itu mereka mau menjadi murid dan belajar berguru pada Yesus Kristus. Pergi ke tempat tinggalnya, belajar di sana, tinggal bareng dengan dia, termasuk juga pergi ke tempat-tempat lain, berjalan ke tempat-tempat lain bersama-sama dengan Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan coba lihat lagi bagian ini. Bagaimana Andreas dan Yohanes bisa punya kerinduan untuk berguru
kepada Yesus Kristus, menjadikan dia sebagai rabi. Hal apa yang mendorong Andreas dan Yohanes mau berguru kepada Yesus Kristus? Apakah orang tua mereka dorong-dorong mereka? Apakah ayah ibunya suruh-suruh? Atau mereka sendiri mau maju, mereka pikir-pikir belajar di mana, pergi aja, cari. Atau cita-citanya sendiri belajar dan seterusnya. Saya akan bacakan ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang padanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan pada Israel." 32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan dia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman padaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang, dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini juga satu tokoh yang unik, ya. Kalau saya pribadi membaca-baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada data-data yang berkaitan dengan Yohanes Pembaptis, mungkin kita bisa berikan dia julukan orang yang paling rendah hati dan orang yang paling pemberani. Dalam seluruh Alkitab tidak ada orang yang lebih berani dari ini, ya. Termasuk Daniel dan 3 orang teman-temannya masih kalah jauh beraninya dibanding dengan Yohanes Pembaptis. Orang yang sangat rendah hati dan orang yang sangat berani, ya. Heran sekali ada orang seperti itu. Satu pihak sangat rendah hati, tapi lain pihak sangat berani, dan masih kalah Daniel dan 3 orang temannya di Babilonia yang pernah masuk ke gua singa dan juga masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itu seorang Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, hari yang awal Yohanes sudah lihat Yesus dan dia bilang, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Terus dia terangkan lagi panjang lebar. Lalu ayat yang kita baca tadi, ayat 35 bilang, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kenapa Yohanes bicara, "Lihatlah anak domba Allah"? Kemarin Yohanes juga sudah bicara, "Lihatlah anak domba Allah." Kenapa hari ini bicara lagi, "Lihatlah anak domba Allah"? Apakah kemarin Andreas dan Yohanes belum melihatnya? Kenapa hari ini Yohanes Pembaptis bicara lagi hal yang sama? Lihatlah anak domba Allah. Kemarin Andreas dan Yohanes sudah melihatnya. Saudara tahu, di dalam bagian Alkitab yang kita baca hari ini, ketika Yesus bilang, "Lihatlah anak domba Allah", tidak ada jawaban satu kata pun dari murid-muridnya kepada Yesus, ya. Tidak ada jawaban satu kata, satu kalimat pun
kepada perkataan Yohanes itu. Mestinya kalau kita pikir-pikir namanya orang bicara, ya perlu ditanggapin dong. Kan Yohanes bersama murid-muridnya 2 orang itu. Lihatlah anak domba Allah. Murid-muridnya tidak jawab apa-apa. Ya. Murid-muridnya menjawab dengan perbuatan yang mereka lakukan. Murid-muridnya menjawab dengan cara pergi mengikuti Yesus. Sehingga Yesus menoleh ke belakang dan bertanya, apa yang kamu cari? Dan Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, hal yang penting lagi di sini untuk kita ketahui adalah bahwa Andreas dan Yohanes adalah orang yang sangat mengerti hati Yohanes Pembaptis. Andreas dan Yohanes mengerti betul maksud hati yang terdalam dari gurunya itu. Jadi sebenarnya ketika Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Kemarin dia juga sudah berkata seperti itu. Di dalam perkataan Yohanes Pembaptis tampaknya terkandung kalimat seperti ini. Kalian pergilah, ikutin orang itu, belajarlah pada dia, cari tahu di mana dia tinggal, pergi ke sana, belajar pada dia. Ada kesan seperti itu di dalam perkataan Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah. Kemarin murid-muridnya sudah melihat, tapi tampaknya kemarin melihat dan belum terlalu mengerti. Sekarang diulangi lagi, lihatlah anak domba Allah. Dan mereka sekarang ngerti. Mereka tidak menjawab sepatah kata pun. Mereka pergi menjawab dengan perbuatannya. Jadi sejak hari itu, 2 orang itu menjadi murid Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi murid yang paling awal. Andreas dan Yohanes. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, kalau begitu sekarang kita bertanya lagi lebih jauh. Kalau gitu Andreas dan Yohanes ini murid siapa? Murid siapa? Murid Yohanes Pembaptis kah? Atau murid Yesus Kristus? Murid Rabi Yohanes atau murid Rabi Yesus? Jelas sekali pada awalnya orang 2 itu mereka adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Mereka sudah ada sekian waktu mengikuti Yohanes Pembaptis, belajar pada dia. Tapi sekarang mereka beralih belajar pada Yesus Kristus. Lihatlah anak domba Allah. Kalau di dalam dunia pendidikan kita bisa bilang ini murid-murid ini transfer SKS, transfer sekolah, pergi ke tempat lain, berguru. Bukan mereka sendiri yang punya ide itu. Bukan juga ayah ibunya yang punya ide itu. Yang punya ide itu adalah guru mereka yang pertama, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tampaknya punya maksud hati seperti itu, sehingga dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kemarin sudah dia katakan, dan sekali lagi dia katakan, dan tampaknya dia punya maksud supaya Andreas dan Yohanes pergi mengikuti orang ini, berguru pada orang ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, hal ini menjadi menarik sekali. Andreas dan Yohanes, orang yang mengerti betul hati gurunya, orang yang mau belajar dan kemudian juga pergi mengikuti guru yang lain atas petunjuk guru mereka yang pertama. Ini menjadi hal yang luar biasa sekali. Itulah sebabnya tadi saya katakan, kalau kita melihat bagian ini, bandingkan juga bagian-bagian lain dari Yohanes maupun Matius, Markus, Lukas, maka tadi saya katakan tampaknya Yohanes ini adalah seorang yang paling rendah hati
dan orang yang paling berani di antara tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, pertanyaan dalam perikop ini, satu pertanyaan yang paling penting adalah, apa yang kamu cari? Ya. Apa yang kamu cari? Saudara datang ke sini, apa yang kamu cari? Saudara ke STT tertentu, apa yang kamu cari? Apakah kamu mencari satu lembar ijazah STH atau MTH? 4 tahun engkau kuliah dan selesai semua tuntutan, engkau akan dapat itu. Ya. Atau 2 tahun, 3 tahun engkau kuliah, selesai semua tuntutan itu, engkau akan dapat. Apa yang kamu cari? Apakah engkau mencari selembar ijazah? Pertanyaan ini biarlah menjadi pertanyaan kita masing-masing. Apa yang kamu cari? Ijazah itu penting tidak penting? Dengan ijazah saudara bisa lebih pelayanan lebih baik. Tidak ada ijazah saudara juga bisa pelayanan dengan baik. Apa yang kamu cari? Nilai-nilai yang bagus? Saudara dapat nilai-nilai yang bagus bisa pelayanan dengan baik. Tapi juga tidak ada jaminan. Saudara tidak dapat nilai yang bagus-bagus juga bisa melayani dan juga tidak ada jaminan. Tapi ketika saudara sudah memilih untuk masuk, berarti saudara selama 3 tahun atau 2 tahun bagi yang MTH, atau 4 tahun, 5 tahun bagi yang program STH, saudara akan berada di dalam satu sistem di mana dengan tuntutan di dalamnya, saudara harus kerjakan dengan baik, saudara harus selesaikan. Tapi kembali pertanyaannya, apa yang kamu cari? Waktu ngajar di UPH, setiap kali awal semester pada kelas-kelas saya sering ngomong pada mahasiswa-mahasiswa yang berbagai jurusan yang ambil mata kuliah agama ataupun WDK tadi. Ya. Kalian jangan kejar nilai. Ya. Dalam mata kuliah saya maupun mata kuliah yang lainnya, semua dosen, kalian jangan kejar nilai. Ya. Jangan kejar nilai, tapi kamu juga tidak boleh tidak peduli dengan nilai kamu. Ngaco juga. Ya. Kamu semaunya kuliah, tidak peduli dengan nilai kamu juga tidak begitu. Tapi engkau jangan mengejar nilai. Ya. Minimal kamu harus capai setiap mata kuliah itu C. Ya, tidak boleh kurang dari C. Setiap mata kuliah bisa dapat C, syukur, udah bagus. Tapi kalau bisa dapat B, dapat A minus, dapat A plus atau B plus atau B minus, ya itu lebih bagus daripada dapat C. Tapi paling sedikit kamu harus kejar semua mata kuliah itu untuk bisa dapat C. Yang lebih penting bukan nilai yang kamu kejar, tapi adalah ilmu di dalam setiap mata kuliah tersebut. Ilmu di dalam setiap mata kuliah tersebut. Entah ada mata kuliah jadi favoritmu, entah ada mata kuliah yang kurang favorit, entah ada mata kuliah yang engkau senang, ada mata kuliah yang kurang engkau senangin, semuanya engkau harus belajar mengejar, menguasai ilmu dalam mata kuliah itu. Ya. Kalau nilaimu tidak terlalu bagus, minimal kamu harus kejar dapat C. Tidak boleh lebih rendah dari C. Kalau saudara bisa dapat lagi di atas C, B, dan A, itu lebih bagus. Tapi jangan mengejar nilai. Kejarlah ilmu di dalam mata kuliah tersebut. Waktu SMP, ya, saya SD negeri, SMP itu SMP PGRI, SMP SMA negeri. PGRI itu bisa dibilang setengah negeri, setengah swasta. Ya. Nah waktu SMP itu ada seorang guru, ya, gurunya agama Islam, ngajar bahasa Indonesia. Ya. Bagus banget.
Jadi seneng banget kita belajar bahasa Indonesia, hafal-hafal itu sekarang masih banyak yang hafal. Ya, definisi-definisi masuk apa kayak bahasa, gejala bahasa, contoh-contohnya, maupun juga tata bahasa, istilah-istilah khusus apa lisentia putika, pluralis majestatis, definisinya apa, alomor definisinya apa, contohnya apa, banyak sekali, senang sekali. Nah, guru itu pernah bilang, ya, wali kelas kami kelas 3 itu seorang anak Tuhan, ya, seorang anak Tuhan juga yang baik. Nah, guru bahasa Indonesia itu Islam, seorang Islam yang menurut pendapat saya sih lumayan ketat dan taat. Nah, dia pernah bilang gini, kalau melihat ilmu jangan melihat ke bawah, ya, lihat ke atas. Tapi kalau melihat harta jangan melihat ke atas, tapi melihat ke bawah. Ya. Artinya apa? Kalau melihat harta, kamu jangan lihat terus orang kaya, terus kamu merasakan saya miskin, saya miskin, saya miskin. Itu orang kaya banyak banget di sini, banyak di sini. Justru kalau dalam harta dia katakan, kamu harus lihat orang miskin. Masih banyak orang-orang yang lebih susah, lebih sengsara dari saya. Sehingga kita bisa bersyukur. Bersyukur saya tidak sesusah mereka. Bersyukur saya tidak semelarat mereka. Bersyukur hidup saya masih bisa begini. Jangan engkau terus lihat ke atas, lama-lama juga engkau sakit hati, engkau iri dan seterusnya. Ya. Tapi terhadap ilmu, jangan engkau melihat ke bawah, tapi engkau melihat ke atas. Kalau engkau melihat ke bawah, engkau bilang, saya dapat nilai C lumayan lah. Ada teman-teman dapat nilai D kok, dapat nilai F juga ada, mendingan saya dong. Kalau saudara melihat ke bawah, saudara akan berpikir gitu. Tapi kalau saudara melihat ke atas, si banyak teman-teman saya nilainya bagus. Si banyak teman-teman saya pintar-pintar nilainya bagus. Saudara jadi terpacu semangat. Saya mau juga belajar lebih tekun, belajar lebih keras. Supaya saya lebih baik lagi. Ya, tapi sekali lagi, jangan engkau mengejar nilainya. Tapi kejarlah ilmunya dalam setiap mata kuliah itu. Engkau mengejar nilai, mungkin engkau mendapatkannya, mungkin juga tidak. Tapi kalau engkau kejar ilmunya, nilainya biasanya juga bisa didapatkan. Ya, mengiringi apa yang engkau cari. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, Andreas dan Yohanes mereka sudah menjalani hidupnya sendiri. Mereka pernah menjadi murid dari Yohanes Pembaptis. Dan mereka mengerti maksud hati gurunya yang ingin supaya mereka mulai hari itu mereka akan berguru pada orang lain namanya Yesus. Dan karena mengerti hati gurunya itu, mereka sejak hari itu pergi mengikuti Yesus Kristus yang mereka panggil sebagai Rabi. Ya. Luar biasa sekali. Sejak itu mereka belajar dari Yesus Kristus. Pembelajaran pada zaman dahulu, baik pada zaman Tuhan Yesus maupun juga zaman-zaman sebelumnya, itu adalah pembelajaran yang biasanya langsung. Ya. Langsung yaitu dalam hidup. Tinggal sama-sama, makan juga sama-sama, ya. Belajar dari kejadian-kejadian sehari-hari. Tampaknya Yesus tidak punya semacam jam yang sangat khusus kuliah gitu, ya. Dan agak berbeda dengan Konghucu. Konghucu tampaknya punya program yang sangat terstruktur, ya. Walaupun 500 tahun sebelum Yesus Kristus. Tapi pembelajaran Yesus Kristus itu lebih real dan lebih konkret dalam kehidupan ini. Nah, kita sadar bahwa pembelajaran zaman sekarang, baik itu SD, SMP, SMA, demikian juga perguruan tinggi, demikian juga maju selangkah kepada STT dan seminari, baik Protestan maupun Katolik, terus terang sebagian besar adalah berbentuk kelas dan berbentuk kuliah. Ya. Aspek-aspek tersebut yang hilang yang ada di zaman kuno itu langsung pada hidup. Orang belajar kedokteran langsung turun ke gunung
atau mendaki gunung, membawa keranjang dan memetik tumbuh-tumbuhan tertentu dan mengumpulkan obat. Langsung sambil memetik, langsung sambil diterangi oleh gurunya. Demikian juga pembelajaran yang diselenggarakan oleh Yesus Kristus, langsung berkaitan dengan hidup. Ketika pergi melayani orang yang kerasukan setan, Yesus Kristus mengerjakan sesuatu, mengusir setan dari orang itu. Langsung murid-muridnya melihat dan belajar dari situ. Ketika Yesus kadang-kadang nanti berkhotbah, mengajar, bercakap-cakap, di situ juga langsung murid-muridnya melihat langsung, mendengar langsung, dan mengalami langsung pembelajaran itu. Nah, kita harus sadar di satu pihak pendidikan zaman modern ini ada kemajuannya, yaitu dalam ranah teori. Dengan perkembangan menjadi classroom, maka teori kita akan semakin kuat. Tapi di lain pihak ada kelemahannya, yaitu praktek menjadi semakin berkurang. Karena mau tidak mau kita banyak fokus di classroom. Untuk itu, saudara harus menambal sendiri. Ya, bersyukur bahwa seminari masih punya namanya kehidupan asrama. Masih ada kehidupan sehari-hari yang lainnya. Masih ada piket, masih ada acara ini, acara itu. Dan itu melengkapi sedikit apa yang kurang. Waktu saya baru balik ke STB ngajar, dulu saya kuliah sana, balik ke sana ngajar. Jadi kalau nanti saudara ada kesempatan ke pelayanan yang ke Bandung, saudara mampir sebentar lihat-lihat, biar tahu dikit gitu loh. Itu sekolah bergabung antara seminari dengan sekolah Kristen, ya. SD, SMP, SMA, terus tambah sekarang playgroup, ya. Tanahnya sebagian besar sebenarnya tanah sekolah, ya. Sekolah ada duluan, baru seminari dibangun, baru STTB dibangun di situ. Dan sebagian besar tanahnya punya sekolah, ya, punya sekolah. Nah, waktu itu di bagian depannya di lapangan parkir itu ada tanah sepinggir-pinggir yang dijual oleh masyarakat, dikit-dikit dibeli, tanahnya masih kosong, ya. Nah, waktu itu pas periode itu saya baru masuk, Pak Yosep Tong yang jadi rektornya. Terus di situ waktu itu ada program Mandarin, ya. Nah, pernah dibuat satu kebijakan, yaitu setiap mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di asrama, baik laki, baik perempuan, baik program bahasa Indonesia, baik program Mandarin, mereka setiap mahasiswa diberi satu lahan tanah kecil, ya. Jadi saya dengar mereka cerita itu, satu orang dapat 2 kali 2 meter kali, ya. Satu orang dapat 2 kali 2 meter. Kalau 1 kali 2 meter itu biasa kuburan, ya. Ini 2 kali 2 meter, ya. 2 kali 2 meter. Jadi setiap orang dapat 2 kali 2 meter, dan setiap hari kamu harus mengambil waktu 1 jam untuk bercocok tanam, ya. Bercocok tanam artinya cangkulin tanah, bibit disediain kamu tanam, terus setiap hari kamu rawat, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kebanyakan yang ditanam adalah tanaman-tanaman yang singkat, ya. Tanaman-tanaman yang singkat dan cepat tumbuhnya itu biasa jenisnya sayur-sayuran, ya. Saya dengar Pak Teguh juga senang bercocok tanam, ya. Ini juga hal yang menarik. Nah, waktu itu saya baru masuk, program itu waktu saya masuk jalan paling-paling kira-kira 1-2 semester terus selesai, ya, tidak terurus lagi itu, akan dipakai oleh pihak sekolah, ya. Tapi sebelum saya masuk saya tidak tahu berapa lama itu mereka berjalan, ya. Dikatakan bahwa dari mereka bercocok tanam itu menghasilkan sayur-sayur, bisa dimasak sendiri di dapur, bahkan kadang-kadang dimasak masih lebih, ya. Kalau lebih kan tidak mungkin dibuang, ya. Jadi karena lebih, ya, dijual di situ, dipasang meja, jual. Ibu-ibu, bapak-bapak tiap hari kan antar anaknya sekolah, jadi beli mereka, ya, beli. Nah, saya melihat program itu tujuannya untuk apa? Melalui 2 kali 2 meter, satu orang satu hari mengambil waktu 1 jam
untuk mengurus tanaman-tanaman itu, engkau belajar bagaimana mengurus tanaman. Ya. Engkau belajar bagaimana mengurus tanaman. Mengurus tanaman itu lebih mudah daripada mengurus orang. Artinya apa? Mengurus tanaman itu lebih mudah dari mengurus jemaat. Mengurus tanaman bertumbuh sayur-sayuran itu mudah. Jauh lebih mudah daripada mengurus jemaat, mengurus orang, mengurus manusia. Mengurus manusia itu adalah hal yang kompleks. Ilmu-ilmu sains, biologi, fisika, kimia itu jauh lebih mudah dikontrol. Ya, sepanjang syarat-syaratnya kamu penuhin, hasilnya dia tidak akan bisa lari, pasti akan begitu. Ya, tapi ilmu-ilmu sosial tidak begitu, apalagi yang berurusan dengan manusia. Ya, segala sesuatu kamu penuhin syarat-syaratnya, belum tentu dia akan berkembang, bertumbuh menjadi orang seperti kamu harapkan. Apalagi kalau engkau tidak mengurus dia dengan baik. Artinya apa? Jemaat Tuhan itu engkau gembalakan dengan sebaik-baiknya, engkau gembalakan dengan kerja keras, dengan bercucur air mata dan keringat, belum tentu dia akan menjadi seperti yang engkau harapkan atau yang seperti Tuhan harapkan. Apalagi kalau engkau tidak mengurusnya dengan baik, jauh lebih celaka. Nah, mengurus manusia itu jauh lebih sulit dari mengurus tumbuhan maupun juga mengurus hewan. Pembelajaran yang sampai pada praktek hidup sehari-hari, itu yang kita perlu lihat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, biarlah engkau terus membekali diri dalam teori, tapi jangan lupa juga engkau juga harus menerapkannya di dalam hidup. Kau harus juga menerapkannya di dalam pelayanan. Dua ini kalau engkau bisa menyeimbangkan, pada umumnya ilmu yang engkau dalami itu akan terus berkembang. Dia tidak akan mandek. Ilmu yang engkau dalami itu susah dilupakan. Ya, kita menghafal untuk ujian, sebentar juga lupa kok. Ya, ujian selesai dapat nilai bagus ya sudah lupa. Ya, tapi kalau engkau mengejar ilmu, ujian selesai, kau dapat nilai bagus, ilmu itu tidak lupa. Ilmu itu akan menyertai terus perjalanan hidupmu. Tapi kalau engkau hanya untuk mengejar nilai, mungkin nilainya engkau dapatkan, tapi ilmunya belum tentu. Kalau engkau mengejar ilmunya, maka kemungkinan besar ilmunya engkau dapatkan dan nilainya pun engkau dapatkan. Tapi sekali lagi, jangan mengejar nilainya. Minimal engkau harus kejar untuk dapat C. Jangan pernah lebih rendah dari itu. Belajar dari orang, tanya dari orang, baca buku, dan seterusnya. Ada banyak cara untuk belajar, apalagi di zaman sekarang ini dengan teknologi yang begitu maju. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, pada sore hari ini, biarlah sekali lagi kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apa yang engkau cari? Biar pertanyaan Tuhan Yesus pada Andreas dan Yohanes ini juga menjadi pertanyaan bagi diri kita sendiri. Apa yang kamu cari? Demikian renungan firman Tuhan pada sore hari ini.